Apa namanya, semua proses kan asalnya dari rumah ya, Mhm. dari pola asuh dulu gitu, dari orang tua basic-nya. Jadi kalaupun dia ada di sekolah manapun ketika dia, didikan atau pola asuh orang tuanya bagus, ya Mhm. akan bagus gitu di Cagak 1 gitu. Dulu ada yang dia itu sampai membuat guru menangis gitu karena sikap dia gitu, yang Oh. kata-katanya kasar apa, tapi lebih banyak diajak diskusi kalau usia remaja. Kalau untuk ke anak-anak kita, mengarahkan aja gitu. Mmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi nih Ayah dan Bunda di KDDA, Kenal Dekat Dunia ABG, masih dengan Ajeng Ningtyas dan Bunda Hasana. Bunda Hasana seorang guru BK di SMP IT Ashifa Boarding School Jalan Ya. Cagak 2. Masya Allah. Apa kabar Bunda Betul. hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Allahu Akbar. Akbar. Harus semangat ya, Mantap, harus selalu semangat semangat pagi Iya ya. betul. Apalagi kalau anak-anak muda mah memang harus semangat mudanya, Betul, harus energik, berapi-api. wes, jiwa muda. Widih, jiwa muda. Ngomong-ngomong muda-muda nih Bun, Mhm. mau ngajak Bunda ngobrol berbincang tentang kepemimpinan. Ini Iya. menyiapkan generasi muda yang memang punya jiwa leadership. Mhm mhm. Asik. Ini Mantap nih. betul. Karena emang kalau dari dulu juga kalau kita lihat-lihat sejarah juga memang Iya. pemimpin itu generasi muda ya. Betul Soekarno betul. muda gitu kan. Betul. Betul. Dan yang paling fenomenal penakluk Konstantinopel. Betul, Muhammad Al-Fatih. Betul, sangat muda sekali. Muda sekali. Luar biasa. Seberapa penting sih kita atau sebagai orang tua gitu ya, Mhm. membentuk jiwa kepemimpinan anak-anak kita untuk menyiapkan mereka di generasi yang akan datang, menurut Bunda? Penting ya, penting Mhm. banget kayaknya. Mhm. Ya supaya anak-anak tadi bisa, apa namanya tuh, dia bisa mengambil keputusan, Mhm. kemudian ya ketika dia bertemannya yang dengan teman yang benar gitu ya maksudnya. Mhm. Bukan berarti semua orang nggak benar, tapi kan harus memilih ya di antara Betul. yang benar itu harus yang paling benar bertemannya gitu, lingkungannya. Betul. Kalau milih sekolahnya yang benar Ya, gitu. iya. Yang baik lah gitu ya. Betul. Memang Seperti kita itu. bisa sih berkawan dengan siapa aja gitu ya. Tapi kan Betul. untuk melihat kita punya panutan tuh yang mana ya. Iya Kita harus iya udah iya. punya, oh ini nih yang baik nih, ini Dan yang punya benar. prinsip ketika betul. apa namanya, ketika seseorang memiliki jiwa kepemimpinan dia pasti punya prinsip gitu. Betul. Yang tidak bisa, tergoyahkan. Benar ya? Ketika di lingkungan itu misalnya dia, yang lain B, dia bisa A sendirian Iya gitu. benar. Seperti Tapi itu. setuju nggak sih Bun yang katanya remaja mah masih labil, bisa ganti-ganti gitu ya. Maksudnya ya prinsipnya masih bisa goyah. Gimana tuh Bun? Mungkin mayoritas kali ya, mayoritas. Tapi kan ada juga yang sampai, ada anak yang kemarin nih, dapat cerita dari orang tuanya kalau dia itu punya jiwa yang apa ya, ekonomis gitu. Kan Apa kadang, tuh? kalau anak-anak kan ketika pengen sesuatu ya tinggal minta, tinggal Mhm, beli gitu ya. mhm. Kalau ini dia udah punya prinsip gitu, enggak ah, saya mah kalau misalnya itu mahal dan kira-kira menurut dia tidak bermanfaat ya enggak gitu. Kan Wow. itu remaja loh, baru masuk Betul gitu ya, ya, baru masuk. SMP. Kalau anak udah punya prinsip seperti itu Mhm. gitu ya, udah punya perhitungan, itu jadi salah satu bentuk bisa dibilang mungkin kesuksesan orang tuanya ngedidik selama dia kecil nggak sih Bun? Iya betul, gitu. Memang peran orang tua tuh yang paling besar ataukah dengan pendidikan sama atau gimana Bun menurut Bunda? Dari orang tua, karena kan, apa namanya, semua proses kan asalnya dari rumah ya, Mhm. dari pola asuh dulu gitu, dari orang tua basic-nya. Jadi kalaupun dia ada di sekolah manapun ketika dia, didikan atau pola asuh orang tuanya bagus, ya akan bagus gitu, ada di Iya, mana betul. saja akan bagus. Gimana pondasinya ya? Betul betul Iya. gitu. Tapi apakah juga memang setiap anak itu punya jiwa kepemimpinan tuh untuk dijadikan atau dipersiapkan mereka jadi pemimpin di masa depan atau kayak gimana sih Bun? Setiap orang tuh harus punya jiwa kepemimpinan walaupun misalnya nantinya tidak letterlek gitu ya, sebagai pemimpin gitu. Karena kan untuk dia bisa memanage diri, mengontrol emosi, punya prinsip, kemudian dia bisa mempengaruhi orang lain, itu juga
apa namanya ya harus memiliki jiwa kepemimpinan gitu ya. Iya. Ya alhamdulillah kalau misalnya ke depannya dia bisa berguna bagi masyarakat gitu. Jadi pemimpin yang sesungguhnya Betul, gitu ya. amin, amin. Tapi ya setidaknya dia bisa memimpin diri sendiri sih yang utamanya. Tadi untuk mengambil keputusan gitu ya. Betul. Dan dia juga punya benteng sendiri buat dirinya Betul, ya. betul. Ketika misalnya sekarang dia sudah mulai mengenal sosialisasi dengan teman-temannya. Betul. Teman-temannya ngajak kemana, ke Iya. mungkin mohon maaf hal yang kurang baik misalnya, Iya. dia bisa menahan itu gitu Iya, ya. iya. Kalau dia udah terbentuk sih mudah-mudahan ya dia udah Iya, punya iya. prinsip tadi itu betul Betul. kata Bunda, betul. Tapi kalau untuk keterampilan jiwa kepemimpinan gitu ya, selain mereka bisa problem solving, apalagi sih Bun yang kiranya perlu? Iya, yang kalau seorang pemimpin kan utamanya dia bisa mempengaruhi orang lain ya. Selain bisa menyelesaikan masalah sendiri dan lingkungan, mungkin harus bisa mempengaruhi orang lain. Kemudian komunikasinya juga harus bagus. Ya mungkin karena efek komunikasinya bagus gitu, dia bisa benar. mempengaruhi orang lain gitu. Betul. Seperti itu. Jadi orang tuh kalau melihat dia cara ngobrolnya bagus, memang kan biasanya kita tuh Tertarik jadi gitu. tertarik buat Seperti nyimak, itu. buat ngikutin dia gitu Iya, ya. betul. Banget. Jadi kalau untuk anak muda nih yang baru dibentuk gitu ya, leadership ataupun kemandirian dia. Apa sih yang jadi metode khusus gitu, khususnya kalau misalnya Bunda nih sebagai guru BK, gimana dampingin anak-anak gitu kalau untuk di ranah pendidikan? Dikasih kepercayaan sih, kasih kepercayaan, tanggung jawab gitu. Misalnya mendorong mereka, misalnya kita kalau di kelas bisa jadi KM, kemudian kalau di apa namanya ya di sekolah umumnya bisa jadi ketua BEM yang kayak gitu ya. Atau misalnya dia yang tadinya belum punya temen bisa milih nih, sekarang udah punya bestie gitu kan. Oh, itu kan suatu perubahan yang masya Allah ya gitu. Yang tadinya dia sendirian tiba-tiba habis itu punya teman, oh udah bisa ngambil keputusan nih. Nah, Iya seperti itu benar. sih. Jadi memang sebetulnya sekolah itu lingkup yang meneruskan gak sih Bun? Iya, Dasarnya tetap di betul. keluarga gitu kan? Iya, karena ketika misalnya dari pengalaman ya, ketika ada anak yang bermasalah tuh asalnya ya dari keluarganya gitu. Iya betul. Ada Memang yang belum tidak semua selesai ya, gitu. tapi Nggak semua. mayoritas itu ya. Mayoritas seperti itu. Oke. Ada nggak sih Bun inspirasi? Ini pengalaman Bunda ya di Ashifa Boarding School Jalan Cagak 2. Adakah inspirasi ataupun di luar Cagak 2 pun misalnya yang pengalaman Bunda selama mendampingi anak-anak yang bisa ini jadi nih bukan duta ya, mungkin lebih ke role model tadi untuk kepemimpinan. Gimana? Ada waktu di bawah sih ya, terutama karena yang lamanya di bawah di Cagak 1 gitu. Dulu ada yang dia itu sampai membuat guru menangis gitu karena sikap dia gitu, yang kata-katanya kasar tapi setelah dia diberikan amanah gitu ya, tanggung jawab jadi ketua pramuka misalnya, ketua dewan penggalang gitu, akhirnya itu berubah ininya, jadi merasa punya tanggung jawab di dirinya gitu. Alhamdulillah, jadi akhlaknya mengikuti gitu, jadi bagus gitu. Ketika naik ke kelas berikutnya dia jadi bagus, jadi bisa jadi contoh buat teman-temannya. Lebih terarah juga ya. Lebih terarah juga gitu, karena tadi diberikan amanah. Bisa jadi mungkin dia tadinya kurang bagus itu atau kurang baik itu ya karena dia merasa punya jiwa kepemimpinan atau ingin show up gitu ya, tapi belum ada wadahnya gitu, makanya gitu. jadi ya kurang baik lah gitu. Nah, boleh dong Bun di-spill kalau program di Jalan Cagak di Ashifa Boarding School gitu di Ashifa untuk membentuk kekhasan kita kan ada kurikulum leadershipnya ya. Itu kayak apa sih yang jadi nilai plusnya gitu atau metode khususnya? Iya, banyak sih ya. Kayak misalnya dari yang terkecil aja mereka bisa mimpin zikir, misalnya waktu sholat, jadi imam sholat gitu. Bisa kalau putra ya bisa khutbah gitu kan gitu, atau kultum gitu. Dari itu juga program-program yang ada di sini ya. Kemudian ada program BEM, ekstrakurikuler juga gitu. Jadi ya alhamdulillah banyak sekali gitu. Keren ada banget. ini juga jadi latihan kepemimpinan juga, LDK gitu. Ada LDK. Iya, ada LDK juga. Itu pasti ya tiap tahun ke anak-anak tuh dikasih LDK itu ya. Betul. Terutama tiap pembentukan struktur organisasi, misalnya pramuka, BEM gitu, atau OSIS ya kalau di luar
seperti itu pasti ada. Seperti itu. Oh iya, jadi memang anak-anak tuh udah dibiasakan berorganisasi ya. Iya betul. Karena ketika mereka memang ada di satu organisasi itu lebih terpacu untuk Iya, iya. ya itu ya. Dia Lebih dia misalnya semangat juga. betul. Percaya dirinya makin percaya diri yang mungkin tadinya ya dia percaya diri cuma karena belum ada wadah tadi show up jadi masih gimana gitu. Tapi setelah dikasih kesempatan alhamdulillah tuh muncul jadi bisa speech, bisa pidato apa gitu. Waduh, Keren lah gitu. keren sekali. Masya Allah. Boleh dong Bun, tipsnya nih buat khususnya para parents di rumah gitu ya. Kalau misalnya untuk mereka yang mungkin anaknya memang belum masuk usia remaja gitu ya, untuk menyiapkan mereka masuk ke fase remaja dalam hal membekali mereka kemandirian, kepemimpinan itu seperti apa? Boleh disampaikan dong buat ayah bunda? Kalau buat ayah bunda, yang pertama diberikan kepercayaan dulu ya, diberikan kepercayaan gitu. Jadi kita percaya ke anak gitu. Ya misalnya kalau dari usia balita itu, misalnya kita tanya, nak mau pakai baju apa gitu kan, dari situ juga udah mulai ini diberi ya, pilihan ya. betul gitu, dikasih pilihan. Kemudian ketika mau ke sekolah gitu ya, misalnya milih sekolah, walaupun mungkin orang tua kamu harus kesini, cuma caranya kan harus diajak diskusi dulu gitu. Jadi diajak diskusi lah, kelebihannya kalau di sini kayak gini, kekurangannya kayak gini, kira-kira yang paling banyak kelebihannya buat kamu yang mana gitu. Nah seperti itu sih. Jadi lebih banyak diajak diskusi kalau usia remaja. Kalau untuk ke anak-anak kita mengarahkan aja gitu. Kita memberikan pilihan gitu ya, walaupun sebenarnya kita udah tahu gitu kan keputusannya, cuma ya itu ya didampingi itu gitu. Betul. Sip, mantap banget. Terima kasih Bun. Siap. Ini mah menarik banget. Nanti kita masih bisa bincang-bincang lagi dengan tema-tema yang lebih menarik lainnya ya. Masih seputar remaja tentunya. Tetap di KDDA. Makasih Bunda Hasanah. Sukses selalu. Sampai jumpa lagi di part berikutnya. Ayah Bunda terima kasih juga udah stay di KDDA. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.